Malam, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kehadiran kita semua karena bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan katekesi kita kali ini. Pada hari ini kita semua berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan katekesi dengan tema gereja sebagai sarana belas kasih dan pengampunan. Tema ini pertama-tama ingin mengajak kita semua untuk memahami tentang belas kasih dan pengampunan. Mengajak kita semua untuk mewujudkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu juga, tema ini mengajak kita untuk menghayati hidup yang penuh dengan belas kasih dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mengawali kegiatan katekesi kita pada malam hari ini dengan lagu pembuka. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa, Nama Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu sepanjang waktu yang telah kami lewati. Terima kasih juga karena pada hari ini kami semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan katekesi dengan tema gereja sebagai sarana belas kasih dan pengampunan. Dengan itu kami mohon kepada-Mu Tuhan, turunlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat mengikuti katekesi dengan penuh iman. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, baik, sekarang kita akan mendengarkan sebuah cerita. Saya minta kesediaan dari teman saya untuk membacakan sebuah cerita. Oke, baik, saudara semua. Sini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kasih yang Membelah Dinding Permusuhan. Di sebuah desa kecil hiduplah dua keluarga yang sudah lama bertikai. Keluarga Hendra dan keluarga Damar memiliki kebun yang berbatasan langsung dan mereka sering bertengkar mengenai pembagian tanah yang tidak jelas. Keduanya sudah saling menuduh, menyalahkan, dan merasakan kebencian yang mendalam. Anak-anak mereka tidak pernah bertegur sapa, mengikuti permusuhan yang diajarkan oleh orang tua mereka. Suatu hari di tengah musim panen, terjadi kebakaran besar yang menghanguskan sebagian besar kebun di desa itu. Kebakaran yang melanda ternyata juga mengenai sebagian kebun keluarga Hendra dan keluarga Damar. Ketika api mereda, dua keluarga itu saling mendatangi dan mereka melihat kenyataan yang menyakitkan karena kebun mereka hampir habis terbakar. Hendra tengah berduka berkata, "Ini semua karena ulahmu, Damar. Kebakaran ini pasti dimulai dari kebunmu yang terbengkalai." Damar pun membalas dengan marah, "Jangan sembarangan menyalahkan. Jika tanahmu tidak terlalu dekat dengan kebunku, mungkin api itu tidak akan menyebar." Ketika suasana semakin panas dan konflik semakin memanas, seorang pastor yang bertugas di desa itu memberikan pencerahan dan berusaha menenangkan mereka. Pastor itu mengajak kedua keluarga itu untuk duduk bersama dan mendengarkan ajaran Tuhan tentang kasih dan pengampunan. "Saudaraku," kata Pastor Lukas dengan lembut, "apakah kalian tidak ingat bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama dan saling mengampuni? Bahkan ketika kita disakiti, kita dipanggil untuk mengampuni, seperti Tuhan mengampuni kita." Kata Pastor Lukas kepada mereka, "Jangan biarkan kebencian terus membelenggu hati kita, karena hanya kasih yang bisa menyembuhkan luka-luka yang ada." Hendra dan Damar pun terdiam setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pastor Lukas. Meskipun hatinya masih diselimuti kebencian,
Hendra mulai berpikir bahwa kebencian itu tidak akan menyelesaikan masalah. Begitu juga Damar yang mulai menyadari pertikaian yang mereka alami tidak akan mengembalikan apa yang hilang. Dengan berat hati, Hendra akhirnya berkata, "Saya minta maaf, Damar. Saya terlalu banyak menyalahkanmu. Mari kita berusaha memperbaiki kebun kita bersama-sama." Kedua keluarga itu pun mulai bekerja sama untuk memperbaiki kebun mereka yang rusak. Mereka saling membantu dan mendukung satu sama lain. Sejak saat itu, hubungan antara keluarga Hendra dan keluarga Damar mulai pulih. Masyarakat desa pun melihat perubahan itu dan merasa terinspirasi. Mereka belajar bahwa kasih dan pengampunan bisa membelah dinding permusuhan yang telah lama ada. Demikian. Baik, setelah kita mendengarkan cerita tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pendalaman dari cerita. Pertanyaan pertama, kira-kira apa yang menyentuh hati saudara-saudara dari cerita keluarga Bapak Hendra dan Bapak Damar? Baik, kepada saudara Raffi. Terima kasih. Dari cerita tadi, hal yang menyentuh saya tentu adalah bagaimana khotbah dari pastor tadi, bagaimana ia berusaha membuat keluarga itu kembali berdamai. Kita ketahui dalam cerita tadi bahwa mereka sudah lama bermusuhan, dan dengan adanya kejadian kebun yang terbakar, mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Tetapi disitulah bagaimana kehadiran seorang pastor yang notabene itu sebagai perwakilan Tuhan situ hadir, membawa kasih perubahan kepada mereka, meneguhkan mereka untuk merubuhkan tembok permusuhan di antara kedua keluarga itu tadi. Demikian. Terima kasih kepada saudara Raffi. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara-saudari sekalian memiliki pengalaman yang sesuai dengan cerita tadi? Baik, kepada saudara Afri, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan sebuah pengalaman saya dengan orang tua saya juga. Pengalaman itu dimulai dari kisah bapak saya dan mama. Sejak itu terpisah. Maksudnya hubungan antara bapak dan mama itu sudah tidak akrab lagi. Adanya nilai-nilai terpisah di dalam sebuah keluarga kami. Dan pada waktu itu kami sementara waktu itu tinggal di Amba. Mungkin lama tinggal di Amba, bukan kami tidak tinggal di kos lagi. Tetapi sejak saat itu berbagai pencerahan dari saya punya om, saya punya bapak tua di Amba, terkhusus juga saya punya nenek yang sudah meninggal kemarin. Pencerahan yang begini, tidak baik khususnya kepada mama, dia bilang begini, tidak baik kalau untuk mengatasi sebuah persoalan atau masalah itu kita menjalankan keluar begitu saja tanpa mengatasi dengan baik. Bagaimana kita komunikasi secara bersama, secara khusus dengan saya punya bapak ini. Dan sudah lama kemudian saya punya om datang dengan saya punya mama ke kampung Kuis untuk membicarakan terkait dengan persoalan-persoalan di dalam keluarga kami ini. Dan di situ saya mengutip kehadiran saya punya nenek dan saya punya om itu, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh memihak kepada kita semua. Bagaimana sikap Tuhan itu memberikan keajaiban kepada nenek bahwa dan om itu, bahwa dari sebuah persoalan itu timbullah sebuah kekerapan kembali. Bagaimana hubungan keluarga kami itu bisa disatukan kembali melalui pesan-pesan disampaikan saya punya nenek dan saya punya om ini. Di situ saya berpikir bahwa jika kita mengatasi sebuah persoalan secara tidak bersama atau tidak melakukan komunikasi antara bapak dan mama, maka persoalan itu tidak akan dipersatukan atau tidak akrab lah. Maka saya perlu yang namanya
kehadiran atau pertimbangan dari teman atau keluarga atau dari orang-orang lain untuk dapat menyelesaikan menjalankan sebuah persoalan itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Raffi yang sudah berbagi pengalamannya. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman sudah. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan cerita tadi tentang kasih yang membelah dinding permusuhan, apa yang kita dengar dalam cerita tadi adalah gambaran tentang bagaimana saling mengasihi dan mengampuni dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk menciptakan kehidupan yang berlandaskan kasih. Melalui gereja dan kitab suci juga kita dapat belajar bahwa saling mengasihi dan mengampuni satu sama lain sangatlah penting agar terciptanya kehidupan yang harmonis, tentram, dan kehidupan yang penuh dengan damai. Kita dipanggil dan diutus untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kasih dan pengampunan di tengah masyarakat. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua dalam membangun kasih dan pengampunan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikut selanjutnya kita akan menimba inspirasi dari kitab suci. Saya minta kesediaan dari salah satu teman untuk membacakan. Sebelum saya membacakan teks kitab suci, saya minta untuk buka aplikasi Katolik. Diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh sebagian. Selanjutnya kita akan menimba inspirasi dari kitab suci. Saya minta kesediaan dari salah satu teman untuk membacakan teks. Terima kasih. Jadi bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 sampai dengan bab 15 ayat 11 sampai ayat 32. Jadi perikopnya judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah menghabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Maka aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik
pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan seketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa artinya semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dan dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih kepada Saudara Rofi yang sudah membacakan. Setelah kita mendengarkan teks bacaan dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 30 tadi, sekarang kita masuk pada pendalaman kitab suci. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada saudara-saudara sekalian. Pertanyaan pertama, kira-kira ayat mana yang menarik menurut saudara-saudara sekalian? Saya Kepada saudara Rofi, saya persilakan. di sini ayatnya berkaitan dengan ayahnya mengatakan bahwa anaknya yang telah bertahun-tahun, anaknya yang telah mati kini telah hidup kembali. Dalam cerita tadi bagaimana dikisahkan anak yang meminta harta warisannya dan kemudian pergi menjual serta berfoya-foya di negeri yang lain. Tetapi dalam kisah tadi sudah terdengar apa yang terjadi dengan dia dan ia mencoba kembali. Sebetulnya perumpamaan tentang anak yang hilang ini sangat relevan untuk konteks kita. Bapa yang dimaksud oleh kitab suci menurut saya adalah bagaimana Allah itu, dan anak-anak yang hilang adalah kita yang seringkali melukai hati Bapa kita yaitu Allah dan menjauh darinya. Tapi sekali lagi ketika anak atau kita semua memiliki keinginan untuk bertobat dan kembali kepada Bapa seperti dalam kisah Injil, begitulah sikap ayah kita, sikap Bapa yang dengan tangan terbuka. Kita tahu tadi bagaimana bapaknya merangkul dan memeluk anaknya. Seperti itulah Allah kita, bagaimana kita yang telah berdosa dan meninggalkannya, ia selalu terbuka. Yang paling penting adalah bagaimana keinginan kita untuk kembali bertobat dan kembali kepada Allah. Mungkin itu dari saya, mungkin ada lagi dari teman-teman. Saya persilakan kepada saudara Rafi. Baik, terima kasih. Ayat yang menarik menurut saya itu tidak tergantung pada ayat mana, tapi saya terpaku pada secara keseluruhannya itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Di mana tadi di situ diceritakan bahwa bagaimana sikap seorang anak itu mau merebut harta, bagaimana kemauan mereka atau keinginan dari anak itu untuk memiliki harta dari orang tua itu. Tetapi sikap yang saya kagumi atau yang saya rasakan bahwa
bagaimana sikap orang tua atau ayah itu, bagaimana sikap belas kasihnya terhadap anak itu sendiri. Bagaimana bahwa pengorbanan orang tua, sikap belas kasih itu tumbuh dan timbul di dalam situasi saat situasi terjadi itu. Ini mau menunjukkan bahwa memang kenyataannya kalau kita mau menggali secara lebih dalam bahwa karakteristik atau sikap seorang anak atau secara khusus ini diceritakan itu kedua anak laki-laki itu tadi. Ada anak laki-laki itu tadi mau mengatakan kepada kita bahwa setiap sikap kita itu memang tidak baik, apalagi secara khusus untuk adik dan kakak itu dalam cerita ini. Tetapi saya mau mengatakan bahwa saling berbagi kasihlah kepada saudara kita, secara khusus adik kita sendiri atau kakak kita sendiri. Seperti yang kita dengar dalam cerita itu, bagaimana sikap-sikapnya sukunya dalam kehidupan berkeluarga secara khusus adik dan kakak. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Raffi. Pertanyaan yang kedua, kira-kira apa pesan yang disampaikan kepada kita dari bacaan Injil tadi? Oke, dan saya terkait dengan pesannya bahwa sebagai anak, seberapa buruk pun anak, bagaimana ia melukai hati orang tuanya, ketika anak itu kembali, orang tuanya akan tetap mempunyai alasan untuk memaafkan dia. Dalam kisah tadi sudah sangat jelas realitas yang terjadi, bagaimana bapak yang ditinggal oleh anaknya, anak bungsunya, untuk pergi berfoya-foya, dan tentu ketika itu yang terjadi pada ayahnya adalah apa yang namanya sakit hati atau luka. Kita tahu harta yang didapat oleh ayahnya tentunya tidak datang begitu saja. Tentu ada perjuangan mereka, dan bukan hanya perjuangan si anak, tetapi anaknya tadi dengan seenaknya meminta bagiannya lalu pergi berfoya-foya. Dan itu tentu melukai hati bapaknya. Tapi sekali lagi, seburuk apapun anak, bagaimanapun sikapnya kepada orang tuanya, ketika ia bertobat dan meminta maaf kepada orang tuanya, bagaimanapun amarah orang tuanya, orang tua tetap punya alasan untuk memaafkan dia. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berikut beberapa penegasan. Dalam bacaan tadi kita mendengar kisah perumpamaan anak yang hilang. Dalam perumpamaan tersebut mengisahkan seorang anak yang meminta balasan kepada ayahnya dan pergi untuk hidup dalam dosa. Sabda Tuhan yang barusan kita ingat mengajak kita untuk membangun kasih dan pengampunan sebagai bentuk menentang segala bentuk penindasan dan ketidakadilan di masyarakat itu sendiri. Kita dapat meneladani kehidupan para murid dalam gereja perdana yang penuh dengan kasih sebagai modal atau sumber dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya dalam menjalani kehidupan, janganlah kita hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga dalam kasih dan simpati Kristiani. Pikiran yang hanya mementingkan diri sendiri akan merusakkan persekutuan dan tidak sesuai dengan kasih Kristiani. Sebaliknya, ketika kita memperhatikan yang lain, di sana kasih itu akan tumbuh dan semakin kokoh. Baik, berikut kita akan masuk pada tabaran aksi konkret. Setelah kita mengikuti katekesi ini, kira-kira apa saja upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam keluarga dan masyarakat agar kasih dan pengampunan itu menjadi nyata? Baik, kepada saudara Taris, silakan. Saya ambil contoh konteksnya tadi, saya ambil contoh konkretnya tadi ini. Kita yang berkaitan dengan mahasiswa, salah satu contohnya itu kita harus belajar sungguh-sungguh untuk meraih prestasi supaya orang tua bangga dan kita pun juga bangga melihat bahwa kita telah meraih dan membuat orang tua kita bangga. Mengapa demikian? Karena setiap anaknya ini pasti memiliki rasa untuk membahagiakan orang tua. Kemudian saya mencontoh konteks di sini, kita sebagai mahasiswa
kita harus membanggakan kedua orang tua kita dengan pencapaian kita selama kita duduk di bangku mahasiswa ini atau di perguruan tinggi. Apakah ada lagi dari teman-teman sekalian? Itu saja, sepakat. Begitu sepakat? Sepakat. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan katekesi kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kegiatan katekesi kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kita tutup kegiatan katekesi kita dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam proses katekesi yang telah kami laksanakan ini. Terangilah kami semua dengan roh cinta-Mu, agar kami semakin aktif dalam membangun belas kasih dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan pengalaman ini, kami sanggup untuk semakin mengimani Engkau. Semoga dengan terang sabda-Mu, kami semakin setia, dan kami bisa membangun belas kasih dan pengampunan dengan baik, dan dapat hidup di tengah keadilan. Karena hanya dalam Dikau kami bisa berbagi kasih dan cinta untuk memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selama dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam hidupku. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya.